warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kesempatannya saya dapat mengerjakan tugas administrasi pendidikan ini. Baiklah, saya Fitri Handayani dengan NIM 0309192065, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 2 kelas IPS 2. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang supervisi pendidikan. Yang berkaitan dengan supervisi pendidikan akan saya bahas di sini. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang berarti pengawasan. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Istilah supervisi adalah sebuah kegiatan yang mengacu kepada sebuah perbaikan dalam sebuah instansi. Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan pengertian supervisi. Jadi saya ambil satu dari beberapa para ahli itu. Saya ambil dari Kimball Wells, merumuskan bahwa pengertian supervisi adalah sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Baiklah, saya akan menambahkan materi seputar dengan supervisi pendidikan. Itu adalah contoh pelaksanaan supervisi pendidikan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darun Jannah. Salah satu program meningkatkan lembaga pendidikan di Darun Jannah adalah program supervisi atau kunjungan pendidikan. Ini merupakan program Yayasan Darun Jannah dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan juga untuk menyamakan program pendidikan yang ada di pusat dengan di cabang-cabang Darun Jannah. Darun Jannah Cipining sebagai pesantren cabang kedua menjadi program yang diambil supervisi pendidikan ini. Jadi, yang dilakukan dalam supervisi itu adalah dia mengevaluasi standar dari isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan standar kompetensi pendidikan. Baiklah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu apa tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Tujuannya, yang pertama, membina guru untuk lebih memahami tujuan umum pendidikan. Yang kedua, membina guru mengatasi problem siswa dari kemajuan prestasi belajarnya. Yang ketiga, membina guru mengatasi dalam mempersiapkan siswa-siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif, kreatif, etis, serta strategis. Yang keempat, membina guru dalam meningkatkan kemampuan mengevaluasi belajarnya dan seterusnya. Jadi, ada fungsinya juga administrasi itu. Jadi, fungsinya ada 4. Yang pertama, penelitian. Jadi, kita akan melakukan penelitian dari supervisi tersebut. Setelah kita melakukan penelitian, kita lanjut ke penilaian. Setelah kita mendapatkan penilaian adanya kelebihan atau kekurangan, kita melakukan perbaikan kalau ada kekurangan tersebut. Setelah adanya perbaikan, kita melakukan pembinaan. Selanjutnya akan membahas tentang fungsi supervisi. Menurut Mariono, fungsi supervisi ada 4. Yang pertama, penelitian. Fungsi penelitian yaitu fungsi yang harus bisa mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dan fungsi penilaian yaitu fungsi yang mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara. Selanjutnya ada perbaikan, yaitu fungsi yang sebagai usaha untuk mendorong guru baik perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Yang terakhir ada fungsi peningkatan. Setelah dilakukan penelitian, penilaian, dan perbaikan, kita harus melakukan peningkatan di dalam segi atau bidang manapun. Baiklah, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu apa perbedaan supervisi dan infeksi. Kalau supervisi adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya
peningkatan mutu belajar mengajar. Sedangkan kalau inspeksi, dia itu melakukan controlling, yaitu memeriksa apakah semuanya dijalankan sebagaimana mestinya. Yang kedua, melakukan correction, yaitu memeriksa apakah semuanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan judging, yaitu memberikan penilaian secara sepihak. Dan melakukan direction, yaitu pengarahan. Dan yang terakhir, melakukan demonstration, yaitu memperlihatkan bagaimana mengajar yang baik. Selanjutnya, tentang hubungan administrasi dan supervisi pendidikan. Jelas di sini, hubungan administrasi dan supervisi pendidikan sangat berkaitan, karena indikator supervisi pendidikan banyak menyangkut tentang administrasi. Contoh di kegiatan pengelolaan, dia setelah kegiatan pengelolaan langsung ke administrasi, akademik, baru ke sumber daya alam. Jadi terlihat di sini bahwa administrasi itu sangat berkaitan erat dengan supervisi pendidikan. Di kegiatan pengembangan juga seperti itu. Administrasi menempati posisi pertama, yang kedua akademik, dan selanjutnya sumber daya manusia. Jadi di sini memang administrasi dan supervisi pendidikan saling berkaitan. Baiklah, sekian dari presentasi saya seputar supervisi pendidikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan apabila ada suara-suara yang mengganggu, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.